Datanglah Roh Kudus, penuhi hatiku. Engkau ku nantikan di setiap langkahku. Jawaban hidupku ada di hadirat-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kini ku masuk ke dalam bait-Mu. Ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh Roh Kudus mengalir, hadir di sini, penuhi hatiku, seluruh hidupku. Oh Roh Kudus mengalir, hadir di sini, penuhi hatiku, seluruh hidupku. Jawaban hidupku ada di hadirat-Mu. Ku hidup hanya karena anugerah-Mu. Kini ku masuk ke dalam bait-Mu. Ku mau menyembah, ku mau menyembah dalam roh dan kebenaran. Oh,
Shalom Gasdene. Apa kabarnya kalian teman-teman? Aku percaya bahwa Tuhan menyertai teman-teman semua dimanapun teman-teman berada. Yang siap mengikuti ibadah online Gasdene pada hari ini, katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu
Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tahun 2021 adalah tahun integritas Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan, integritas kami di hadapan-Mu pada hari ini Tuhan. Tuhan, tapi kami gak bisa Tuhan kalau Tuhan gak beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Nyanyikan pujian ini dari awal, katakan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang
kami percaya Tuhan. Kami angkat sembah, kami angkat pujian kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Kau baik Tuhan. Uyarlah uyarlah syikirlah uyarlah syikirlah bayarlah kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Lahir dari ucapan syukur kami di hadapan Tuhan, karena Kau yang satu-satunya kami andalkan, karena Tuhan yang kami percaya hanya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kau baik Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
terima kasih Tuhan. Haleluya. Ora baba baya shandia patakara bara bahana yana patakara bara bara. Ora baba baba ya syarara bara 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 bara. Kau baik Tuhan di kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, kami sayang sama Tuhan di tahun baru ini ya Bapa, di tahun 2021 kami menyayangi Tuhan. Dan kami bersyukur untuk keajaiban yang Tuhan berikan di kehidupan kami Tuhan hingga hari ini. Kami diberikan kesehatan Tuhan. Tuhan hibur kami ya Tuhan. Ora baba ya saudara. You are so good. You are so good God. You are so good di kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa tiada satupun Tuhan yang Tuhan lewatkan. Kami percaya Tuhan bahwa hati Tuhan ada atas generasi ini. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan, kami minta Tuhan perlindungan daripada Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa buat COVID-19, buat vaksin yang sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat, dimulai dari Presiden kami Pak Joko Widodo. Kami berdoa ya Bapak, Tuhan lancarkan segala aktivitas yang ada, orang-orang yang bekerja Tuhan, orang-orang yang sedang belajar Tuhan di rumah, orang-orang yang berbisnis Tuhan, Tuhan lancarkan, berikan keamanan keluarga bagi seluruh keluarga GBI God's Daily Grand Wisata ya Tuhan. Terima kasih, Kau sungguh amat baik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, God's Daily Grand Wisata. Saya sangat senang bisa bertemu dengan kalian via online. Saya pengen dengar kalian berbicara mungkin, atau kalian ketik how much do you excited for today? Seberapa banyak kalian yang excited buat ibadah di hari Minggu? Saya pengen dengar kalian, saya pengen lihat kalian. Yang mungkin nggak bisa dengar, it's okay, tapi kita bisa sama-sama bisa berinteraksi. Oke, jadi saya pengen banget teman-teman, ayo kasih stiker api kan, biasanya kita ngomong tentang api Pentakosta yang ketiga, atau kalian bisa fire, it's okay, maksudnya tulis apapun itu excited. Dan ya, saya pengen banget, saya merasakan bahwa ada suatu gairah yang luar biasa yang sama-sama kita alami bareng-bareng di tahun 2021 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru bagi semuanya. Saya bersyukur, saya berterima kasih buat teman-teman yang sampai hari ini saya melihat bahwa banyak teman-teman yang sampai hari ini masih melayani, masih beribadah. Wow, saya sangat bangga dengan semuanya di tempat ini. Kita adalah lebih dari pemenang, amin. Nah, jadi hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan merenungkan suatu kebenaran yang akan disampaikan pada hari ini. Dan itu sangat memberkati saya, terutama saya bersyukur sekali bahwa saya bisa beribadah dan bisa sharing ini kepada kalian semua. Jadi hari ini saya akan berkhotbah tentang cornerstone, atau dalam bahasa Indonesia disebut batu penjuru. Dan saya percaya bahwa firman ini akan menjadi firman yang bukan informatif, tapi transformatif bagi kehidupan kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, kasih tepuk tangan di mana kamu berada. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke. Nah, hari ini saya sebelum saya berkhotbah, saya akan sharing sedikit mengapa tiba-tiba Tuhan bawa tema ini, khotbah ini pada hari ini kepada saya. Saya merasakan bahwa Tuhan menaruh hati ini kepada saya bahwa banyak di antara orang-orang Kristen mereka hidup dan mereka beribadah, mereka menjadi orang yang setiap minggu rajin, mereka melayani, bahkan mereka berkhotbah. Namun mereka tidak dapat menjadi pribadi yang stabil. Jadi mereka seringkali tidak konsisten dalam kehidupan mereka. Mereka kadang ups and down, terlalu labil, tidak bisa menjadi pribadi yang stabil. Dan yang menjadi masalah adalah waktu mereka bertobat, mereka tidak memberikan diri mereka sepenuhnya untuk berkomitmen kepada Tuhan. Dalam kehidupan kerohanian mereka tidak sungguh-sungguh berkomitmen untuk melayani dengan standar yang Tuhan tetapkan.
yaitu standar yang Tuhan inginkan berdasarkan Alkitab. Nah, sehingga masalah yang muncul dari hal tersebut mengakibatkan banyak orang-orang di luar kekristenan, bahkan orang-orang yang baru mengenal Tuhan menjadi kecewa. Mereka merasa bahwa, wah, kok dia seperti ini? Kok dia melayani tapi di sekolahnya ternyata menyontek? Kok dia melayani tapi di kerjaannya dia kok ternyata suka ngambil uang jualan dan segala macamnya? Kok dia kalau berbisnis kok pakai caranya yang nggak lazim sih? Kok dia suka nipu-nipu orang, suka baik-baikin orang cuma demi untung saja? Nah, banyak dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi itu terjadi pada orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka menjadi kecewa, kenapa? Karena mereka tidak konsisten. Orang-orang yang telah ditunjuk, orang-orang yang katanya Kristen. Dan itu sangat bermasalah karena ketidakkonsistenan kita dalam hidup membunuh iman banyak orang. Saya ulangi sekali lagi, bahwa ketidakkonsistenan kita dalam hidup itu membunuh iman banyak orang. Orang-orang yang mau mengenal Tuhan Yesus menjadi tidak mau lagi mengenal Tuhan Yesus. Salah satu tokoh terkenal, saya sebutkan bahwa namanya Mahatma Gandhi. Nah, dia adalah seorang yang terkenal sekali di India. Dan dia tuh sangat terkenal dan dia tuh tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. Dia tuh begitu terkesima dengan pribadi Yesus, karena pribadi Yesus memang tidak bisa dibantah lagi bahwa dia adalah pribadi yang dahsyat. Amin. Nah, Mahatma Gandhi dia excited sekali. Waktu itu pada suatu kali dia ingin beribadah. Nah, di suatu gereja lokal di daerahnya. Dan akhirnya yang terjadi adalah ternyata orang-orang menolak dia karena dia kulitnya agak sedikit lebih gelap daripada yang lain-lainnya. Dan dari situ dia mengalami kekecewaan yang sangat berat. Statement yang dia bilang adalah seperti ini, bahwa I like your Christ, but I don't like your Christian. Saya nggak suka orang Kristen, tapi saya suka Kristusnya doang. Sungguh menyedihkan, bukan? Bahwa ternyata yang seharusnya orang Kristen memiliki dampak yang sama seperti Yesus hidup, ternyata mereka menjadi batu sandungan bagi orang yang ingin mengenal Tuhan. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan? Coba kita renungkan baik-baik sama-sama pada hari ini. Kita berpikir bahwa apa yang telah kita lakukan selama 2020 ini. Dari 2020 hingga saat ini kita berubah, pola pikir kita berubah, cara kita meeting, cara kita ketemu sama orang itu benar-benar berubah, setuju ya? Nah, kita belajar bahwa ternyata penginjilan bisa terjadi di mana aja. Dan hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang batu penjuru atau cornerstone. Oke? Nah, kita dari peristiwa tersebut, kita tahu bahwa itu menjadi masalah dan saya ingin menyampaikan bahwa kita punya solusinya. Karena percayalah bahwa orang Kristen harus membangun fondasi dalam kehidupannya. Karena kenapa? Fondasi menopang kita untuk hidup sebagai orang percaya di dunia ini. Walaupun banyak godaan, walaupun banyak tantangan yang sangat berat bagi kita semua, tapi saya percaya bahwa waktu kita punya fondasi yang kuat, kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan Yesus. Meskipun samping kanan kiri ngomong udah ngerokok aja, udah nge-vape aja, udahlah free sex aja lah, nggak apa-apa kok. Ya semua juga udah ngelakuinnya, semua juga udah berpikir bahwa wah ya udahlah nggak apa-apa lah, it's okay to be like that. Tapi hari ini firman Tuhan berkata bahwa no, kita harus putuskan rantai itu dan berdiri bagi generasi ini. Karena kita bisa membangun fondasi yang kokoh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kita akan lanjut sama-sama. Kita akan buka sama-sama di Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama. Ayatnya akan sedikit pada hari ini, tapi saya percaya bahwa ayat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Oke, kita buka sama-sama di Yesaya 28 ayatnya yang ke-16. Kita baca ya bersama-sama di hati kalian. Saya akan bacakan untuk kalian. Oke, saya akan baca ya. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Coba, saya kasih waktu untuk kalian, coba renungin baik-baik. Baca selama 1 menit, oke?
Oke, sudah ya? Coba kita akan highlight beberapa hal ya pada hari ini. Nah, kita bisa melihat bahwa sebab itu dikatakan seperti ini, bahwa beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Sion itu maksudnya Yerusalem, tempat di mana Tuhan hadir, tempat di mana Tuhan bersemayam dan pusat penyembahan. Batu yang teruji, sebuah batu penjuru. Lihat baik-baik, batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. So, kita bisa melihat bahwa baru kita baca satu ayat ini aja saya sudah sangat merasa bahwa ini firman sangat powerful, so powerful. Oke, jadi coba ngomong ke kanan kiri kamu atau di YouTube, kamu share di komen ya, ngomong so powerful, so excited, so powerful. Coba ngomong ya. Oke, kita lanjut ya. Dan di sini saya akan sampaikan beberapa definisi, satu definisi yaitu cornerstone atau batu penjuru. Jadi arti dari cornerstone adalah seperti ini dalam bahasa Inggrisnya ya. An important quality or feature on which a particular thing depends or is based. Jadi arti Indonesianya adalah seperti ini, bahwa kualitas yang penting, ada fitur yang ada yang dimana suatu benda itu akan tergantung atau berdasar daripada itu. Nah, dalam arti lain sebenarnya batu penjuru atau cornerstone itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita abaikan. Nah, teman-teman, jadi saya ulangi ya, bahwa cornerstone atau batu penjuru adalah komponen yang tidak bisa kita abaikan dalam suatu bangunan. Oke? Nah, batu penjuru yang dimaksudkan adalah Yesus pribadinya sendiri. Oke? Di ayat-ayat lain ada banyak sekali di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru dibahas mengenai batu penjuru. Tapi saya tidak akan membahas semuanya karena nampaknya tidak cukup ya untuk hari ini. Nah, jadi hari ini kita bisa melihat bahwa batu penjuru yang dimaksudkan adalah Yesus. Dan Yesus adalah pribadi yang kita bisa lihat bahwa dia adalah pribadi yang teruji. Batu yang teruji. Sebuah pribadi yang mahal. Kita bisa melihat bahwa Yesus bernilai sekali. Kehadirannya itu mengubahkan atmosfer. Dan kemudian dia adalah dasar yang teguh. Makanya Yesus tidak bisa terombang-ambingkan walaupun iblis pun datang mencobai dia, ya kan? Yang setuju katakan amin. Oke. Nah, dan siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah gelisah. Artinya bahwa Tuhan memberikan kedamaian dan dia adalah pribadi yang melenyapkan setiap kegelisahan hati kita. Amin. Oke, nah kita akan lanjut sama-sama. Dan saya ingin katakan seperti ini, bahwa waktu Yesus dikatakan sebagai batu penjuru, artinya dalam suatu bangunan, batu penjuru itu adalah komponen yang sangat penting. Jadi dia adalah yang terutama. Nah, banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai pilihan. Banyak orang yang menjadikan Yesus sebagai jalan pilihan yang terakhir. Waktu saya susah, waktu saya lagi mau ujian berat aja, ya udahlah saya andalkan Tuhan Yesus. Waktu saya lagi galau, diputusin pacar, atau ya ditolak kerja, atau di PHK, atau apapun itu, kita seringkali mencari Yesus sebagai opsi terakhir dan pilihan yang terakhir gitu. Nah, bukankah itu suatu hal yang menyedihkan? Kita bisa lihat contoh di Alkitab ya. Saya sebutkan misalnya Daud. Kita bisa melihat bahwa Daud setiap mau perang dia pasti tanya Tuhan, Tuhan, akankah kau serahkan bangsa ini ke dalam tanganku? Nah, selalu Daud berkata seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa ternyata Yesus bukanlah pilihan, tetapi merupakan yang terutama dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, kita menjadikan Yesus sebagai opsi terakhir karena kita ya berpikir bahwa Yesus itu adalah sang penolong kita. Tapi penolong bukan di saat manapun, tapi Yesus hanya menjadi penolong di saat tertentu di mana kita terpuruk, dan itu menjadi masalah. Kenapa? Karena ya berarti kalau misalnya kita nggak sedih atau kalau kita nggak dapat masalah, berarti kita nggak bakal cari Tuhan Yesus. Bukankah seharusnya kita mencari Tuhan Yesus? Lagi di jalan naik motor, naik angkot, naik Grab, naik ojek online, apapun itu, kamu lagi di kantor, kamu lagi capek, kamu lagi istirahat, bukankah kamu harusnya mencari Tuhan? Kamu at least say thank you God buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Harusnya seperti itu. Amin. Nah, selanjutnya kita akan belajar 3 hal pada hari ini, hal yang esensial, dan kita akan belajar sama-sama bagaimana caranya membangun fondasi dari batu penjuru. Amin. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar poin yang pertama. Silakan dicatat, jangan lupa untuk mencatat, membawa Alkitab, dan pastikan diri kamu excited, okay? I'm so excited today, okay?
kita sama-sama belajar ya. Nah, hal pertama yang akan kita belajar sama-sama adalah kita akan belajar tentang priority. Nah, dalam membangun fondasi, kita harus belajar yang namanya priority atau prioritas. Nah, kita tahu bahwa kalau misalnya kita mau membangun, kita mau membangun apapun ya, kita mau membangun. Nah, biasanya itu kita pasti akan meletakkan batu yang paling pertama. Ya, meskipun sebenarnya yang terjadi adalah kalau kita membangun suatu bangunan, pasti bukan kita yang membangun. Nah, kita bisa melihat bahwa ternyata kita harus menjadikan Tuhan prioritas di atas segala prioritas. Maksudnya apa? Contoh, saya kasih contoh yang tadi ya. Dalam membangun suatu bangunan di kebudayaan orang-orang timur, yaitu pada zaman perjanjian lama, orang biasanya meletakkan batu penjuru sebagai fondasi atau batu yang paling pertama kali ditaruh. Nah, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata Tuhan harus jadi yang prioritas yang paling pertama dalam kehidupan kita. Dia di atas segala prioritas, tentu ya. Jadi keluarga kita tetap prioritas, tapi Tuhan di atas segala prioritas karena Dia pencipta kita. Kita harus ingat itu, amin. Nah, kita belajar bahwa di sini di 1 Korintus 3 ayat 11 berkata seperti ini, teman-teman. Oh, boleh dibuka dulu? Saya akan tunggu sebentar. Silakan dibuka, teman-teman semua. Boleh di Google, boleh, silakan. Di Alkitab kamu atau di Alkitab buku kamu silakan dibuka. Oke, 1 Korintus 3 ayat 11. Oke, saya akan bacakan kepada kalian semua ya. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Oke, coba kalian baca sama-sama di hati kalian. Karena tidak ada yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita bisa melihat bahwa prinsip ini akan mengubahkan kita. Waktu kita memprioritaskan Tuhan, kita akan memprioritaskan sumber kebenaran. Kita percaya bahwa waktu orang bertobat, di saat itulah juga kehidupannya mulai berubah. Oke? Dan fondasi kehidupan yang lama diganti dengan yang baru. Contoh, misalnya ada satu orang yang hidupan lamanya adalah dia pencuri, dia seorang pemabuk, dia peminum dia suka obat-obatan terlarang, dan misalnya dia suka suka membunuh dan segala macamnya. Artinya dia hidup dalam kehidupan yang gelap. Dia hidup dalam dosa. Nah, waktu dia bertobat menerima Tuhan, fondasi yang dia bangun selama dia hidup itu, maksudnya fondasi yang kacau karena dia hidup dalam dosa, itu tidak akan langsung dirubuhkan. Bangunan yang telah dia bangun selama ini tidak akan langsung dirubuhkan. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah waktu dia bertobat, rumah itu akan dikikis pelan-pelan. Fondasinya dari atapnya dulu akan mulai dipretelin, hancurin dulu pelan-pelan temboknya, dasarnya mulai dibuang, dan sebelum tempat itu bisa dibangun lagi, itu harus dihancurkan. Jadi prinsipnya adalah seperti itu. Mana mungkin di satu bangunan, di satu lahan yang sama, kalau ada bangunan yang kokoh misalnya ya, atau misalnya bangunan yang kokoh tapi udah hancur, udah mulai hancur, udah mulai lapuk, udah nggak ditinggalin siapapun. Nah, kalau kita mau bangun bangunan yang baru, kita harus menyingkirkan yang lama dan kita bangun yang baru. Itu prinsipnya. Nah, dan saat orang bertobat, kita bisa melihat bahwa ternyata kehidupannya mulai berubah saat dia mulai meninggalkan fondasi yang lama. Maksudnya adalah waktu dia mulai menghancurkan fondasi yang lama, dia akan merelakan arsitek yang baru. Orang yang akan membangunnya yaitu Tuhan Yesus. Dibangun kehidupannya, dibangun kebenarannya. Lewat apa? Saat teduh, lewat komunitas, ikut komsel, ikut ibadah, ikut yang namanya Bible study, ikut ikut pendalaman Alkitab, ikut studi, misalnya apapun, ikut kelas apapun itu. Nah, itu membuat dia semakin kuat. Dan disitulah fondasinya perlahan-lahan akan dibangun. Begitu ya. Nah, kita melihat bahwa kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dahsyat. Kita bukan sembarangan. Kita bukan orang yang ya udah kita datang hadir hidup ke dunia ini hanya untuk ngisi siapa tahu ya bisa ngabisin apa. Enggak. Kita dilahirkan dengan maksud yang sangat luar biasa daripada Tuhan. Tuhan selalu memberikan tujuan yang damai sejahtera. Yeremia 29 ayat 11. Rancangan damai sejahtera bagi kita semua. Tidak kecelakaan, tidak pernah kecelakaan. Oke? Dan tidak boleh ada orang yang mencoba membangun fondasi yang lain selain daripada Tuhan.
Jadi jangan pernah izinkan siapapun menabur. Jangan pernah izinkan seseorang menaruh batu selain batu penjuru, yaitu Tuhan Yesus, dalam kehidupan kerohanian kita. Izinkan Tuhan menjadi prioritas terutama dalam kehidupanmu. Amin. Oke. Nah, yang kedua adalah hold truth. Oke? Hold truth. Oke? Nah, kita akan belajar sama-sama bahwa ternyata fondasi itu memerlukan kebenaran. Prioritas itu penting. Tapi kehidupan tanpa kebenaran adalah kesia-siaan. Amin. Nah, kita akan belajar bahwa kebenaran yang utuh itu diperlukan supaya orang bisa membangun fondasi yang benar. Karena pengenalan kita akan Tuhan itu didasarkan dengan kebenaran yang telah kita terima. Kebenaran yang itu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah paket komplit guide untuk kita menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Tidak ada yang lain. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran tidak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Percayalah bahwa setiap waktu orang merubah konsep kebenaran menjadi pembenaran, yang harusnya ya gue baca Alkitab misalnya, ya gue berkomitmen sama Tuhan, gue harus baca Alkitab setiap hari, dan kita mulai membenarkan diri kita. Kita sibuk kerja dan kita mulai pelan-pelan kayak, Tuhan, ya udahlah, Andy mau capek Tuhan, Andy capek, Andy mau istirahat Tuhan, nggak apa-apa ya, hari ini saya nggak baca Alkitab. Nah, tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi pribadi, kalau kita merasa bahwa kebenaran itu penting bagi kita, sama seperti kita makan setiap harinya, makanan firman Tuhan ini penting sekali buat kita. Jangan diabaikan. Amin. Ibadah itu penting. Ibadah itu penting. Pertemuan ibadah itu sangat penting. Dan jangan ditinggalkan. Firman Tuhan berkata seperti itu. Jadi kita harus beribadah. Dan saat kita mulai pembenaran kayak, ya udahlah Tuhan, gue lagi sibuk, gue keluar kota. Sempatkan diri kamu untuk beribadah. Jangan jadi orang yang ya udahlah pembenaran aja, Kristen pembenaran bukan kebenaran. Jangan seperti itu. Kita harus jadi pribadi yang dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Katakan kebenaran firman Tuhan. Oke. Nah, kita lanjut ya sama-sama ya. Nah, dalam kebudayaan orang-orang Israel pada zaman dahulu, ternyata batu penjuru itu dalam bangunan itu diletakkan di 4 sisi. Kalau kalian tahu bentuknya misalnya kotak atau persegi. Nah, batu penjuru selalu ditempatkan di tempat yang paling ujung. Jadi dia setiap di cornerstone. Cornerstone-nya kalian tahu kan, corner itu kan di ujung. Nah, dia selalu ditempatkan di 1, 2, 3, 4. Nah, kalian bisa melihat, nah, ada satu arti profetik yang sangat luar biasa yang saya rasakan, bahwa ternyata kita bisa melihat bahwa di dalam setiap sisi kehidupan kita, Tuhan inginkan bahwa kita hidup dengan standar yang sama. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan standar yang kalau di sisi sini, di tempat kerjaan gue gak apa-apa untuk seperti ini, gue standarnya misalnya 70, tapi di rumah gue 50 aja. Kalau di gereja 100%. Gak seperti itu. Tuhan gak mau standar yang ganda. Tuhan mau standar yang utuh, yaitu standar firman Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat dari 4 penjuru itu, mereka memiliki kualitas yang sama, dengan posisi yang sama akuratnya, benar-benar tegak, lurus, tidak boleh mencong sama sekali. Dan kita tahu bahwa di situ bahwa artinya kebenaran tidak bisa dikompromi. Kebenaran tidak bisa dikompromi, dan kita bisa melihat bahwa banyak sekali orang-orang Kristen yang mereka menjadi murtad, berbuat dosa karena mereka perlahan-lahan mengalami pergeseran. Jadi fondasi yang mereka harusnya bangun seperti misalnya speknya punya seperti ini, detailnya seperti ini, mulai bergeser, dan perlahan-lahan nilai itu mulai memudar, sehingga kebenaran berubah menjadi kompromi dan akhirnya menjadi pembenaran saat kita sudah terbiasa melakukannya. So, tidak bisa seperti itu. Kita harus hidup dengan standar yang utuh, yaitu standar firman Tuhan. Tidak boleh ada standar ganda. Katakan kepada kanan kirimu, tidak boleh ada standar ganda. Oke. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita. Wow. Oke. Dan saya ingin sampaikan bahwa kita dibangun dari dasar yang benar, sehingga bangunan itu tuh harus bisa dapat direnovasi. Kita nggak bisa kayak membangun ya udah kita membangun aja, tapi akhirnya nggak ada renovasinya, nggak ditaruh apapun. Jadi dasar doang. Bukankah itu menjadi bangunan yang sia-sia? Setelah dia bangun fondasinya, kita perlu merenovasinya. Oke? Merenovasinya dengan apa? Kita perlengkapi diri kita dengan firman Tuhan. Kita perlengkapi dengan
penyembahan kepada Tuhan. Kita perlengkapi dengan kehidupan yang semakin lama semakin dahsyat karena ada yang mempertajam kita. Teman-teman kita, teman-teman sel group kita, mereka akan mempertajam kita. Nah, saya pengen kita sama-sama belajar merefleksikan diri ke arah sana. Nah, di tahun ini kita belajar tentang build up. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa tahun ini khusus kita akan membangun fondasi kita. Apalagi di awal tahun ini kita benar-benar belajar tentang foundation atau fondasi, ya. Nah, kita harus tahu bahwa kebenaran itu tidak bisa dijalankan setengah-setengah. Kita harus memilih untuk melakukannya atau tidak sama sekali. Nah, seringkali ada orang yang dia bersekolah misalnya, namun dia memiliki kehidupan yang kayak suam-suam kuku. Kadang bener, kadang ya udah gitu, kadang ngomong firman Tuhan, kadang ngomong kasar, kadang kadang-kadang rohani banget, kadang-kadang nggak rohani banget, kayak orangnya selengean gitu. Maksudnya dia kalau misalnya apa dia nggak mau denger, tapi kadang-kadang dia mau denger. Jadi dia punya kedua standar yang dia hidupi dalam kehidupan, tergantung di mana dia bertemu. Bukankah itu adalah pribadi yang sangat tidak konsisten? Ya, jadi kebenaran tidak bisa dijalankan tuh setengah-setengah. Kita harus memilih untuk melakukannya atau tidak sama sekali. Amin. Oke, saya akan cerita sedikit bahwa pada zaman waktu saya SMA pada waktu itu, saya hidup di lingkungan yang baik-baik saja. Namun ya pada waktu itu saya jujur sudah mengikut Tuhan di SMA sebagai ketua KUL. Dan pada waktu itu saya melihat bahwa wah, teman-teman saya banyak yang nyontek nih. Jadi setiap ujian dicampur kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA. Namun ya seperti itu. Jadi kalau ada yang sekelas biasanya ada tukar-tukaran jawaban atau seperti apa. Dan saya melihat bahwa wow, ternyata luar biasa ya. Dan jujur hasilnya luar biasa. Emang teman-teman saya banyak yang dapat yang bagus, dapat 80, 90, padahal nggak belajar, cuma siapin contekan atau kerjasama dengan temannya, ketemuan di toilet atau apapun itu. Nah, pada waktu itu ya saya pasti ada keinginan dong. Maksudnya ada sedikit keinginan untuk wah gila, kalau nyontek enak sih, gue nggak perlu belajar sih, tetap perlu, tapi ya bisa lah gitu, dapat nilai yang bagus. Nah, di situ akhirnya saya tetap berpegang teguh pada pendirian saya bahwa saya tidak mau menyontek dan saya mau mendapatkan hasil itu dengan jerih payah saya sendiri. Di kuliah pun sama, teman-teman saya ujian pakai HP dan ya saya karena takut akan Tuhan, saya benar-benar berkomitmen. Saya nggak apa-apa, nilai mungkin ada yang kurang bagus, kurang memuaskan, tapi saya percaya bahwa saya lakukan yang terbaik. Saya sudah belajar dengan yang terbaik dan saya percaya bahwa hasil itu daripada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan bekerja dan saya ditolong gitu maksudnya. Jadi dari situ kita bisa melihat bahwa wow, berat kadang-kadang untuk melakukan kebenaran itu berat. Berat kadang-kadang untuk berkata yang jujur walaupun menyakitkan. Tapi saya lebih memilih berkata yang jujur tapi menyakitkan daripada berkata yang sayang, penuh dengan kasih sayang, tapi itu semua adalah sebuah kebohongan yang berakibatkan pada konsekuensi yang selanjutnya. Gitu ya. Nah, dan kita harus ingat bahwa dibangun dengan benar itu memakan waktu seumur hidup. Jadi jangan berharap bahwa pada waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita akan langsung wah gila, gue udah hebat nih, gue udah gak perlu Tuhan lagi, gue udah seperti ini segala macam, dan ya udah gue nyantai aja, ngapain gue baca Alkitab lagi. Enggak, sampai seumur hidup itu kita dibangun terus-menerus. Amin. Oke. Nah, kita akan sampai ke yang 3, poin terakhir. Kita akan belajar tentang holiness. Jadi foundation itu requires holiness. Jadi fondasi yang benar, cornerstone, batu penjuru dalam kehidupan kita membutuhkan yang namanya kekudusan. Nah, teman-teman, mungkin banyak sekali saya pernah dengar satu berita di mana situs-situs porno yang ada di internet itu malah saat pandemi ini malah diperjualbelikan, malah dipromosi gratis ke banyak orang. Dan jujur statistik menyatakan bahwa orang-orang yang mengunjungi situs porno makin meningkat. Dan itu adalah suatu hal yang menyedihkan. Dan saya sangat amat kesal pada awal saya mendengarnya. Kenapa? Karena ya saya berharap, jujur dari hati saya berharap bahwa pandemi ini tidak pernah terjadi. Daripada hal-hal seperti ini terjadi kan cukup berbahaya gitu ya. Nah, kita buka sama-sama di 1 Korintus 3 ayat 17. Kita akan buka sama-sama. 1 Korintus 3 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan untuk kalian. Demikian firman Tuhan.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, saya ulangi bahwa sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, kita bisa melihat bahwa banyak orang-orang yang mengira bahwa gereja adalah bangunan. Seperti ini mungkin. Banyak orang yang mengira bahwa gereja, hari Minggu ke gereja yuk. Nggak salah sih. Tapi perspektif tentang gereja itu harus dipatahkan. Karena banyak orang yang mengira gereja itu adalah infrastruktur atau bangunan. Padahal Tuhan berkata bahwa bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Jadi otomatis Tuhan bilang bahwa gereja itu sebenarnya adalah kita. Jangan pernah mengira bahwa ini adalah gereja Tuhan. Nah, kita percaya bahwa ini adalah bangunan yang Tuhan percayakan, gereja fisik yang Tuhan percayakan untuk para gereja Tuhan, bait Tuhan, berkumpul untuk beribadah bersama-sama pada zaman dulu, di zaman offline. Nah, kita tahu sekarang kita terbukti kan bahwa kita bisa beribadah di mana aja. Karena kita tahu kita adalah gerejanya Tuhan. Kita adalah tempat Tuhan tinggal di dalam kita. Amin. Nah, kita sadar waktu kita sadar, pertama kita sudah menempatkan Tuhan sebagai prioritas yang paling utama. Yang kedua, kita sudah menempatkan Tuhan dan kita menghidupi standar kebenaran yang utuh. Dan yang ketiga adalah kita memaintenance bangunan yang sudah ada. Fondasi yang selama ini kita bangun, kita maintenance. Nah, mesin mobil aja perlu diservis. Masa kita enggak? Ya, mengerti ya maksud saya ya. Saya bukan membanding-bandingkan diri kita dengan mobil, tapi saya cuma mau katakan bahwa kerohanian kita perlu di-maintenance setiap harinya juga. Kita nggak bisa sehari, seminggu, sebulan, ya udah off dulu lah. Karena gue off layanan, gue istirahat, ya udah gue nggak perlu baca Alkitab, gue nggak perlu sembah Tuhan, gue nggak perlu beribadah. Nah, itu adalah suatu pemikiran yang sangat keliru. Kerohanian perlu di-maintenance, kehidupan kita perlu di-maintenance, kekudusan perlu di-maintenance. Kekudusan itu sangat sulit untuk dilakukan, tapi bisa nggak? Bisa sekali, gitu ya. Kita menjaga hidup kita sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Amin. Oke, jadi katakan kanan kirimu bilang kekudusan penting. Oke, ngomong di kolom komen, kekudusan itu penting. Oke, mantap. Saya suka banget. Ya. Oke, nah selanjutnya kita perlu menjaga, karena kita tahu Allah tinggal di dalam kita. Itu penting. Oke, dan nah ini yang terakhir. Arti dari kekudusan sebenarnya bukan cuman tidak melakukan dosa, ataupun ya di kamar, bersekutu dengan Tuhan, intim, dekat tiap hari. Saya setuju arti kekudusan adalah itu, tapi itu belum tepat. Oke? Nah, kekudusan dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa kekudusan atau kudus itu adalah artinya set apart to God. Oke? Nah, artinya adalah dipisahkan seutuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi kita terpisah dari cara dunia yang jahat, kita terpisah dari kehidupan yang lama, kita terpisah dengan cara orang-orang yang jahat, cara kelakuan-kelakuan yang busuk, kelakuan-kelakuan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita dipisahkan dari semuanya itu supaya kita bisa hidup kudus. Nah, itu adalah kehidupan yang kudus. Jadi waktu kita hidup kudus, kita komitmen sama Tuhan. Kita komitmen sama Tuhan. Kita komitmen sama kehidupan kita yang akan kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus, yaitu fondasi itu sendiri. Dan saya cerita sedikit bahwa pada zaman SMA saya waktu itu adalah seorang ketua KUL, dan pada waktu itu saya ingat sekali bahwa kakak mentor saya, dia suruh saya untuk setiap hari untuk bangun pagi-pagi jam 4 atau jam setengah 5 untuk saya baca Alkitab, dan saya harus tulis di catatan saya. Jadi setiap hari saya baca 5 pasal, saya tulis apa yang saya dapatkan. Saya nggak ngerti, kadang-kadang saya jujur nggak ngerti. Saya pagi-pagi saya doa sama Tuhan, dan itu indah sekali. Saya merasakan bahwa ternyata pagi-pagi kenapa ya? Saya walaupun kadang-kadang baca Alkitab tidak mengerti, tapi saya merasakan bahwa hati Tuhan ada di situ. Saya merasakan bahwa ternyata ada berkat spesial yang saya alami waktu saya bangun pagi-pagi, saya saat teduh, saya nyanyi sebentar sama Tuhan. Saya ngantuk-ngantuk, kadang-kadang matanya kayak agak-agak gini, baca Alkitab kadang-kadang karena terlalu ngantuk. Kadang-kadang saya matanya cuma setengah doang kebukanya. Itu kadang-kadang seperti itu, saking ngantuknya seperti itu. Kadang-kadang ketiduran juga pagi-paginya. Saya ingat sekali. Tapi saya ingat bahwa di situ saya mengalami perjumpaan yang sangat banyak dengan Tuhan. Saya mengalami kasih Tuhan. Saya mengalami transformasi. Saya percaya bahwa waktu kita membangun dengan konsistensi,
kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Kita hidup bagi Tuhan, kita memprioritaskan Tuhan, kita menjadikan firman Tuhan sebagai standar kebenaran yang utuh yang kita miliki, dan kita menjaga kekudusan. Bagi saya itu adalah 3 hal yang sangat esensial yang perlu kita pelajari saat ini. Saya tahu bahwa mungkin di teman-teman di antara tempat ini banyak sekali yang mengawali 2021 dengan resolusi. Saya setuju sekali, resolusi itu penting. Tapi saya ingin ingatkan kembali bahwa resolusi tanpa standar Alkitab itu adalah kesia-siaan. Saya percaya bahwa Alkitab adalah sumber kebenaran yang harus kita hidupi setiap hari. Oke? Jadi berapa banyak yang mau hidup bagi Tuhan? Boleh angkat tanganmu. Atau kamu kalau malu, kamu taruh tangan kamu di dada kamu. It's okay. Oke? Atau enggak, kamu kalau malu banget, kamu ngomong sama Tuhan, bicara sama Tuhan. Oke? Kita sama-sama kita akan menyembah Tuhan sebentar. Ya, nama takara. Ya, sangat baik Tuhan. Oh Jesus, oh Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, diam dalam bait-Mu. Kami mau menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Tuhan, sekali lagi sama-sama kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih, Dia sangat baik Tuhan buat kami semua Tuhan. Kita sembah Tuhan, kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan dan mulia Tuhan. Bapa, Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Holy Spirit, Holy Spirit, come di gunung tempat kudus-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Oh Jesus, I want more. Here we are in the presence of God. Bapak Tuhan, kami berdoa buat teman-teman. Mungkin ada beberapa teman-teman yang memulai 2021 dengan kondisi yang berat Tuhan, kondisi kerohanian, kondisi perekonomian yang berat. Tapi hamba-Mu ingin berdoa bagi teman-teman, hamba-Mu ingin berdoa, mendukung Tuhan, memberikan kelegaan Tuhan bagi mereka semua Tuhan. Biarkan Tuhan ada kelegaan daripada Tuhan yang Tuhan bawa Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa waktu ada hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan, waktu ada hadirat Tuhan, di situ ada kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh amat baik Tuhan. Hari ini kami selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan yang akan kami baca tidak akan pernah selesai ya Tuhan. Kami percaya bahwa firman itu akan terus-menerus menempa kami, menajamkan kami menjadi pribadi yang baru. Berikan kelegaan bagi kami, berikan kami Tuhan hati yang ingin berubah, dan kami ingin membangun fondasi yang benar Tuhan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.